Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPA di tema 6 subtema 2 dengan judul subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, di sini akan ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di buku Bupena Ananda halaman 32. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di buku Bupena halaman 48. Sebelum kita mengenal cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah akan membahas sedikit mengenai perpindahan kalor. Kalor atau panas itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah tempat. Energi kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lainnya itu tidak selalu sama. Nah, secara umum, kalor ini dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Nah, apa perbedaan di antara ketiganya? Konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contohnya di sini pada gambar yang di sebelah kiri ya, Nak ya. Kemudian, konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dengan zat perantaranya ikut berpindah, contohnya yang di gambar tengah. Sementara itu, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara, contohnya ada di gambar paling kanan. Nah, cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah kita bahas ya, bahwa konduksi ini merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya di sini ketika tangan kita memegang cangkir berisi teh hangat, maka tangan kita juga akan terasa hangat. Kemudian yang kedua adalah knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kemudian yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, ini contohnya, contoh yang lain. Ketika ujung gagang sendok logam akan terasa panas karena energi kalor dari air berpindah ke gagang sendok. Sementara air panasnya tidak ikut pindah ya. Kemudian yang kedua tadi memegang gelas berisi air hangat menggunakan tangan. Nah, kemudian yang ketiga, setrika elektrik terasa panas saat digunakan. Bagian setrika elektrik yang berbahan logam seperti bagian alas akan terasa panas karena kalor dari energi listrik berpindah ke setrika. Dan yang keempat adalah mentega ketika dilelehkan di wajan yang sedang dipanaskan. Nah, mentega akan meleleh karena energi kalor dari api berpindah ke wajan, sehingga mentega di dalam wajan juga menerima panas. Kemudian yang kedua, konveksi. Nah, ini merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya di sini adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Nah, ketika kita memasak air akan terlihat seperti diaduk. Contohnya seperti pada gambar ini, anak ya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Nah, contohnya seperti ini, air yang direbus tadi ya. Saat dipanaskan, air yang berada pada bagian bawah panci akan lebih dahulu panas. Di bagian sini anak ya. Molekul air yang terkena panas akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Nah, molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun untuk menggantikan molekul air sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah angin laut. Nah, angin laut ini bertiup dari laut ke darat pada siang hari. Saat siang hari, udara daratan menjadi lebih panas karena adanya panas dari matahari. Suhu udara di darat itu menjadi lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara tersebut kemudian bergerak naik.
partikel udara dari laut itu akan mengalir ke daratan menggantikan tempat partikel udara sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah angin darat. Nah, angin darat ini kebalikan dari angin laut. Artinya adalah angin darat, angin yang bertiup dari darat ke laut pada malam hari. Saat malam hari, itu udara daratan lebih dingin daripada udara di laut. Suhu udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan digantikan partikel udara dari darat. Jadi angin laut dan angin darat ini biasanya digunakan oleh para nelayan. Yang ketiga, radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api. Kemudian yang kedua adalah panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Dan yang ketiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Nah, contohnya tadi ya, panas matahari dapat sampai ke bumi. Antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang berarti tidak ada zat perantara. Namun, kita tetap bisa dapat merasakan panas matahari. Kemudian yang kedua, tubuh terasa hangat saat dekat dengan api. Dan yang ketiga, meneteskan telur dengan bantuan lampu. Nah, kemudian yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini ada tabel tentang perpindahan kalor, kemudian ada keuntungan dan kerugiannya, serta antisipasinya. Contohnya yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Tadi contohnya adalah memasak air menggunakan panci ya. Keuntungannya yaitu air lebih cepat mendidih. Nah, ternyata ada kerugian dari perpindahan kalor secara konduksi ini, di mana logam aluminium yang kita gunakan pada panci itu lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Jadi ketika kita memasak air, kemudian airnya sudah masak, kompornya kita matikan. Nah, kita memegang panci tersebut atau memindahkan panci tersebut dengan menggunakan bantuan kain. Nah, bagaimana antisipasinya? Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, atau juga bisa menggunakan kain atau menggunakan sarung tangan. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya tadi adanya aliran air saat mendidih. Nah, keuntungannya yaitu air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Nah, kerugiannya adalah letupan uap air yang mendidih itu akan berbahaya jika terkena tubuh. Nah, bagaimana antisipasinya? Yaitu kita menggunakan tutup panci saat memasak air. Kemudian antisipasi yang kedua adalah tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Kemudian yang ketiga, contoh dari radiasi. Seperti tadi contohnya adalah pancaran sinar matahari ya. Keuntungannya yaitu tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Nah, kerugiannya jika kondisi matahari sedang terik atau biasanya pada siang hari, itu tentunya kita akan merasakan kepanasan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Yaitu menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Baik, sekian dulu materi IPA untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.